pertama, infeksi virus seperti rotavirus. Yang kedua, infeksi bakteri Campylobacter dan Escherichia coli. Yang ketiga, alergi makanan. Yang keempat, efek samping terapi medis. Yang kelima, masalah dengan fungsi usus besar. Penyakit ini bisa diobati dengan yang pertama, jaga asupan cairan agar tidak dehidrasi. Yang kedua, konsumsi makanan berkuah. Yang ketiga, konsumsi suplemen makanan. Yang keempat, hindari yogurt. Yang kelima, minum obat diare. Nah, penyakit ini juga bisa dicegah dengan cara rajin mencuci tangan dengan sabun. Yang kedua, mencuci buah dan sayur. Yang ketiga, tidak mengonsumsi makanan yang mentah-mentah. Yang terakhir, menjalankan vaksinasi rotavirus bagi anak balita. Perkenalkan, nama saya Ika Nurain Fatimah dari absen 14 kelas 11D. Jadi saya akan menjelaskan salah satu penyakit pencernaan, yaitu sakit MA. Sakit MA adalah kondisi di mana terjadi peningkatan produksi asam lambung yang mengakibatkan iritasi pada lambung. Penyebabnya yaitu yang pertama, sering mengonsumsi makanan pedas, asam, dan minum-minuman yang mengandung alkohol. Yang kedua, faktor pemikiran dan stres. Yang ketiga, jadwal makanan yang tidak teratur dapat menyebabkan keseimbangan produksi asam lambung. Yang setelah itu, cara mengatasinya yaitu yang pertama, minum obat MA sebelum makan. Yang kedua, makan dengan porsi sedikit tetapi sering. Yang ketiga, bisa konsumsi bubur sagu. Yang keempat, periksa ke dokter. Cara mencegahnya yang pertama, menjaga pola makan yang teratur. Yang kedua, menghindari makanan dan minuman yang menyebabkan perut sakit seperti makan pedas, asam, minum minuman kopi, dan alkohol. Yang ketiga, mengurangi tingkat stres fisik dan mental. Yang keempat, rajin berolahraga dan menjaga pola tidur. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Fawazi Marisa, absen 16. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu penyakit pencernaan, yaitu radang usus. Radang usus adalah suatu kondisi di mana terdapat luka melepuh kronis di usus. Gejalanya seperti rasa sakit yang hebat, diare, demam, dan penurunan berat badan. Penyebab radang usus belum diketahui pasti, tetapi terdapat satu kemungkinan, yaitu terjadinya kelainan pada sistem imun tubuh, di mana sistem imun yang seharusnya menyerang virus dan bakteri malah menyerang dinding usus dan mengganggu kerja usus. Pengobatannya dengan terapi obat-obatan dan operasi. Pencegahannya seperti menghindari stres, merokok, makanan tinggi lemak, pedas, dan minuman berkafein, serta cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Halo guys, kenalin aku Sofia Nuriatus Solihah dari absen 34. Di sini aku bakal jelasin mengenai penyakit pencernaan pada usus besar, yaitu sembelit. Nah, apa sih itu sembelit? Sembelit adalah gangguan di mana bisa terjadi pada semua orang, pada semua umur, di mana gangguan ini biasanya sakit buang air besar, juga adanya sakit di bagian perut bawah maupun di seluruh perut. Nah, sembelit biasanya terjadi karena kurangnya makanan yang berserat dan juga kurangnya minum air putih. Kemudian, gimana sih cara mengatasi sembelit itu? Nah, sembelit dapat diatasi dengan cara mengompres perut dengan air hangat atau juga bisa dibaluri dengan minyak angin supaya hangat. Dan yang terakhir, gimana sih cara mencegah sembelit itu? Yang pertama, dengan banyak mengonsumsi makanan yang berserat seperti sayuran, buah-buahan, ataupun yogurt juga dapat mengatasinya. Dan jangan lupa untuk minum 2 liter per hari ya. Halo teman-teman, kenalin nama aku Azra Sausan, absen 6 dari kelas 11D. Di sini aku mau menjelasin penyakit gangguan pencernaan, salah satunya batu empedu. Nah, batu empedu atau gallstone adalah endapan cairan pencernaan yang mengeras dapat terbentuk di kantong empedu. Sementara itu, kantong empedu adalah organ kecil yang berbentuk di sisi kanan perut, tepatnya di bawah hati. Kantong empedu menampung cairan pencernaan yang disebut empedu yang dilepaskan ke usus halus. Gejalanya antara lain rasa sakit yang tiba-tiba meningkat secara cepat di bagian atas kanan perut dan juga di bagian tengah perut, tepatnya di bawah tulang dada. Sayangnya belum jelas apa yang
menyebabkan batu empedu terbentuk. Namun para ahli berpikir batu empedu dapat terjadi ketika satu, empedu mengandung banyak kolesterol. Kelebihan kolesterol dapat membentuk kristal dan akhirnya menjadi batu. Kedua, empedu terlalu banyak mengandung biruan. Kantong empedu tidak mengosongkan sepenuhnya, sehingga empedu bisa menjadi sangat pekat dan membentuk batu empedu. Dalam pengobatan, sebenarnya sebagian besar pasien tidak memerlukan pengobatan batu empedu bila tidak merasakan kesakitan yang berlebihan. Terkadang pasien bisa mengeluarkan batu empedu tanpa menyadarinya. Lalu, jika pasien mengalami kesakitan yang berlebihan, dokter mungkin akan merekomendasikan pengobatan yang berupa operasi, yaitu perawatan non-bedah dan pembedahan. Yang terakhir, pencegahan batu empedu antara lain: 1. Tidak melewatkan makanan. 2. Menurunkan berat badan secara perlahan. 3. Tingkatkan makanan yang berserat tinggi. 4. Mempertahankan berat badan yang sehat. Sekian penjelasan aku tentang batu empedu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.